Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Farid serta semua dosen mata kuliah Biomedik 2 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan tugas presentasi mata kuliah Biomedik 2 di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rana Iwana Wicaksono yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan di sini saya juga akan membimbing jalannya presentasi di pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas dari grup C yaitu mengenai mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh. Adapun anggota kelompok dari grup C, yaitu pertama ada Safa Rosyada Hakim, yang kedua ada Arya Ramadan Ariputra, dan yang ketiga ada Theofus Immanuel Sigit Yudi Putra, dan yang keempat ada Egy Prananda Putri, yang kelima ada saya sendiri, Rana Iwana Wicaksono, dan yang keenam ada Safira Putri Yufa, dan yang ketujuh ada Fajar Kusuma Sobir, dan yang kedelapan ada Cintana Rosa Aulia. Adapun 5 jurnal yang kami gunakan dalam menuntaskan tugas biomedik hari ini, yaitu yang pertama ada Mercury in the human thyroid gland, potential implication of thyroid cancer, autoimmune thyroiditis, and hypothyroidism. Dan yang kedua ada corona infection and immune response. Dan yang ketiga ada cardiovascular health impact of wildfire smoke exposure. Dan yang keempat ada heavy mental population in environment and their toxicological effect on human. Dan yang kelima ada immune response in COVID-19. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah mencari jurnal. Next. Yang pertama yaitu dengan mengklik link researchers.perpusnas.co.id. Kemudian dengan memilih jenis jurnal, karena kami tujuannya adalah mencari jurnal internasional, jadi kami memilih yang internasional. Next. Yang ketiga yaitu dengan memasukkan kata kunci yang sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh. Contoh kata kuncinya yaitu toksikologi, immune system, chemicals, dan immune response. Next. Yang keempat yaitu dengan memperkecil area pencarian dengan memanfaatkan fitur refine result yang ada di sebelah kiri. Next. Yang kelima yaitu dengan memilih jurnal yang sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh. Baik, ini adalah tampilannya. Jurnal pertama yaitu Mercury in the Human Thyroid Gland, Potential Implication for Thyroid Cancer, Autoimmune Thyroiditis, and Hypothyroidism. Next. Identitas dari jurnal ini adalah, jurnal yang direview ini adalah jurnal yang berjudul Kandungan Merkuri di Kelenjar Tiroid, beserta potensi implikasi kanker tiroid, tiroid autoimun, dan hypothyroidism. Yang ditulis oleh Roger Pamphlet, Philip A. Doble, dan David P. Bishop. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 9 Februari 2021 dengan rentang halaman 1 hingga 16 oleh Public Library of Science. Abstrak dari jurnal ini adalah merkuri dan logam beracun yang lain telah dinyatakan terlibat pada gangguan kelenjar tiroid. Namun penyebaran dan prevalensi merkuri pada kelenjar tiroid manusia belum diketahui. Karena itu kami menggunakan teknik two elemental bioimaging untuk melihat penyebaran merkuri dan logam berbahaya yang lain di kelenjar tiroid sekelompok orang dengan umur yang beragam. Latar belakang. Diperkirakan faktor lingkungan berkontribusi lebih dari 40% pada resiko kanker tiroid dan sekitar 25% pada resiko tiroid autoimun. Studi mengenai logam beracun sendiri pada tiroid manusia telah ada dan tersedia, seperti studi kandungan merkuri pada autopsi tiroid yang diukur menggunakan serapan atom. Hasil studi menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada orang yang menggunakan lebih dari 11 tambalan gigi amalgam 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki 4 tambalan gigi amalgam. Next.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peranan logam beracun pada penyakit dan kelainan kelenjar tiroid, maka kami mendesain penelitian dengan dua perbedaan terhadap penelitian yang terdahulu. Yang pertama, kami menggunakan teknik two elemental bioimaging. Kemudian yang kedua, kami menganalisa sampel autopsi tiroid. Metode penelitian. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang ditandai dengan adanya pengukuran tingkat suatu variabel, yaitu kandungan merkuri dalam kelenjar tiroid pada sampel. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari penggunaan autometalografi. Noda merkuri berbentuk bulir hitam terlihat di sitoplasma sel folikular pada 22 sampel dari total 115 sampel atau sebesar 19%. 15 sampel dengan kategori plus dan 7 kategori plus-plus. 7 sampel terakhir dengan kategori plus-plus yang merupakan plus-plus di sini mengandung lebih banyak merkuri berusia di atas 70 tahun. Kepadatan noda merkuri pada masing-masing sel folikular bervariasi dari satu sampel dengan sampel lainnya dan dalam sampel itu sendiri. Proporsi dari sel folikular yang mengandung merkuri juga bervariasi, baik dan dalam sampel itu sendiri maupun dari satu sampel dengan sampel yang lainnya. Proporsi merkuri pada kelenjar tiroid pada kelompok individu. Proporsi merkuri dalam sel folikular tiroid pada kelompok usia 1 hingga 29 tahun sebesar 4%, 9%, dan 9% pada kelompok usia 30 hingga 59 tahun, dan kemudian sebesar 38% pada kelompok usia 60 hingga 104 tahun, dengan nilai probabilitas P kurang dari 0,0001. Rata-rata kelompok usia tua dengan sel folikular tiroid bermerkuri lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Proporsi sampel tiroid yang mengandung merkuri tidak berbeda antar jenis kelamin. Pria, 12 pria dari 68,18% dan wanita 10 orang dari 37,21% dengan nilai P sama dengan 0,64. Meskipun kelompok wanita memiliki rata-rata usia yang lebih tua dibanding pria, terdapat kekurangan jumlah subgrup mengenai kondisi kesehatan sebelum meninggal atau penyebab meninggalnya sampel untuk menganalisis dengan baik secara statistik pada subgrup ini. Kemudian digunakan metode laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry yang menggunakan penggambaran fosfor dari LA-ICP-MS memperlihatkan inti sel dan memberi garis bentuk pada struktur folikular tiroid. Logam seperti merkuri dan kadmium kemudian dikumpulkan menggunakan LA-ICP-MS pada sel folikular tiroid. Pencitraan dari LA-ICP-MS ini menunjukkan adanya merkuri pada sampel yang telah dideteksi mengandung merkuri menggunakan metode autometalografi, namun tidak ditemukan citra merkuri pada sampel yang tidak mengandung merkuri. Yang telah dideteksi tidak bermerkuri mengandung metode autometalografi. Terdapat 4 logam lainnya yang berpotensi beracun terdeteksi pada 6 sampel. Yang pertama, 6 sampel mengandung kadmium dan besi pada 5 sampel. Kemudian timbal pada 4 sampel, nikel pada 2 sampel. Terdapat sejumlah kecil kandungan perak yang dapat dideteksi pada 2 sampel, namun kromium, aluminium, bismut, dan emas tidak terdeteksi pada semua sampel. Kesimpulan. Proporsi orang dengan merkuri pada sel folikular kelenjar tiroid meningkat seiring dengan bertambahnya usia mereka, hingga kandungannya mencapai lebih dari sepertiga kelompok usia di atas 60 tahun. Logam beracun lainnya dapat meningkatkan toksisitas merkuri yang ditemukan pada sel kelenjar tiroid. Merkuri dapat memicu genotoksisitas, reaksi autoimun, dan kerusakan oksidatif, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa merkuri berperan pada patogenesis dari kanker tiroid, tiroid autoimun, dan hipotiroidisme. Selanjutnya yaitu Jurnal Coronavirus Infection and Immune Response. Identitas dari jurnal ini adalah jurnal yang direview adalah jurnal virologi medis yang ditulis oleh Geng Li, Yohua Fan, Yan Nilai, Tian Tihan, dan kawan-kawan.
Jurnal yang berjudul Coronavirus Infection and Immune Response ini terbit pada tahun 2020 dengan volume 92 tentang halaman 424 hingga 432. Abstrak dari jurnal ini yaitu virus corona sejauh ini diketahui sebagai kelompok virus RNA sense positif terbesar yang memiliki banyak sekali host alami. Dalam beberapa dekade terakhir, virus corona yang berevolusi telah menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat. Respon imun sangat penting untuk mengendalikan dan menghilangkan infeksi virus corona. Namun, respon imun yang tidak tepat dapat menyebabkan imunopatologi dan gangguan pertukaran di dalam paru-paru. Dengan meningkatnya pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara virus corona dan sistem imun bawaan dari host, kini dapat dijelaskan perkembangan dan persistensi peradangan di paru-paru dan diharapkan dapat mengurangi risiko dari radang paru-paru yang disebabkan oleh virus corona. Review ini akan memberikan informasi mengenai infeksi virus corona dan penyakit terkait, terutama tentang pertahanan host terhadap peradangan pada jaringan paru-paru yang diinduksi virus corona, serta peran dari sistem imun bawaan dalam patogenesis dan pengobatan klinis. Next. Latar belakangnya yaitu dilihat dari seluruh kasus infeksi virus corona menunjukkan bahwa virus corona menjadi ancaman yang terus-menerus bagi manusia dan perekonomiannya. Mereka muncul secara tiba-tiba, menyebar dengan mudah, dan menimbulkan bencana. Infeksi virus corona pada manusia disebabkan oleh virus corona jenis alfa dan beta. Infeksi virus umumnya berhubungan dengan infeksi sistem pernafasan bagian atas yang memiliki tanda dan gejala, umumnya demam, pusing, dan batuk. Beberapa pasien mungkin memiliki infeksi sistem pernafasan bagian bawah. Namun, pada infeksi virus corona SARS dan virus corona MERS, penderita mungkin dalam keadaan asimptomatik pada tahap awal hingga mengalami pneumonia berat, dyspnea, insufiansi ginjal, dan bahkan kematian. Respon inflamasi memiliki peran penting dalam perjalanan penyakit, terlepas dari efek patogenesis dari virus corona. Meskipun patologi SARS dan MERS belum sepenuhnya dipahami, namun faktor virus dan host memainkan peran penting dalam infeksi SARS-CoV dan MERS-CoV. Selama infeksi virus, faktor host memicu respon imun untuk melawan virus. Kekurangan imun atau misdirection imun dapat meningkatkan replikasi virus dan menyebabkan kerusakan jaringan. Sebaliknya, jika respon imun yang terlalu aktif dapat menyebabkan kondisi imunopatologis. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan eksplanatif yang ditunjukkan dengan adanya gambar ilustrasi dan dijelaskan urutan kejadiannya serta respon-respon yang muncul. Next. Hasil dan pembahasan. Virus corona merupakan virus RNA sense positif untai tunggal dan diketahui virus genom RNA yang terbesar. Subfamili virus corona secara genotip dan serologis dibedakan menjadi 4 general, yaitu virus corona alfa, beta, gamma, dan delta. Infeksi virus corona pada manusia disebabkan oleh virus corona jenis alfa dan beta. Saat terinfeksi virus corona, faktor-faktor dalam tubuh host memicu sistem imun untuk merespon melawan virus corona. Sistem imun terdiri dari 2 tipe, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Yang pertama yaitu respon dari sistem imun bawaan. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa respon yang berperan penting dalam respon imun bawaan yaitu sel dendrit, pattern recognition receptor, dan defensin. Pattern recognition receptor ini mendeteksi infeksi virus menggunakan respon imun dari sistem bawaan ini mendeteksi virus dengan menggunakan pattern recognition receptor yang mendeteksi patogen associated molecular patterns. Saat ini PRRS yang diketahui antara lain Toll-like receptor, RIG-I-like receptor, NOT-like receptor, C-type lectin-like receptor, dan molekul lain yang tersebar di sitoplasma. Untuk sel dendrit itu merupakan sel antigen presenting yang terkuat yang mengkombinasikan imun sistem bawaan dan sistem imun adaptif. Untuk defensin yaitu memiliki efek mematikan bagi bakteri, jamur, mycoplasma, chlamydia, Ciprorhexetes, sel tumor, dan virus. Next.
Respon dari sistem imun adaptif diperankan oleh sel T dan sel B. Sel T berperan sebagai antivirus yang signifikan dengan cara menyeimbangkan perlawanan melawan patogen dan risiko pengembangan autoimunitas atau inflamasi yang berlebih. Sel B berperan dalam respon imun humoral. Imunitas humoral sangat penting untuk mengontrol fase persisten pada infeksi. Next. Respon antibodi terhadap infeksi virus corona. Respon antibodi terhadap virus corona oleh kombinasi antibodi monoklonal merupakan proses yang dinamis dan kompleks, yang mana mereka bekerja sama untuk menarget domain antigen yang berbeda pada envelop glikoprotein virus. Penting untuk mengetahui apakah antibodi kuat dalam respon imun adaptif terhadap infeksi MERS-CoV. Jika dibandingkan dengan vaksin yang memakan waktu persiapan, desain antibodi monoklonal terhadap protein ini memiliki efek perlindungan yang lebih baik. Reseptor dianggap sebagai faktor utama dalam transmisi sinyal dan aktivasi respon imun bawaan pasien yang terinfeksi. Antibodi monoklonal manusia M336 menunjukkan aktivitas netralisasi dalam MERS-CoV yang tinggi. Namun, hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Next. Jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga berjudul Cardiovascular Health Impacts of Wildfire Smoke Exposure. Selanjutnya. Di rintas jurnal ini, jurnal yang direview ini adalah Journal of Particle and Fiber Toxicology yang ditulis oleh Chen Hao, James M. Semet, Philip Bromberg, dan Haiyan Tong. Jurnal yang direview ini berjudul Cardiovascular Health Impacts of Wildfire Smoke Exposure yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan rentang halaman 1-23. Abstrak, kebakaran hutan liar beberapa tahun ini lebih sering terjadi dan mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian ekonomi. Asap yang dipancarkan merupakan penyumbang utama terhadap polusi udara ambien yang menyebabkan dampak kesehatan masyarakat yang signifikan. Studi epidemiologi secara konsisten menemukan hubungan antara keterpaparan terhadap asap api dan peningkatan morbiditas dan mortalitas pernapasan. Jurnal ini akan memberikan informasi pengamatan epidemiologi yang dipublikasikan, studi paparan klinis terkontrol, dan studi toksikologi yang berfokus pada bukti paparan asap kebakaran hutan dan efek kardiovaskular, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, penilaian risiko dan berpotensi mengarah pada pengembangan yang ditargetkan strategi intervensi untuk mengurangi dampak kesehatan dari asap kebakaran hutan. Next. Latar belakang, selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan cepat antarmuka alam liar perkotaan dan perubahan iklim tropogenik telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi kebakaran hutan. Asap kebakaran hutan mengandung banyak polutan udara, diketahui merusak kesehatan manusia seperti partikulat atau PM dan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC. Studi logis epidemi memperkirakan bahwa beban kematian global disebabkan asap kebakaran lanskap kira-kira 339.000 kematian setiap tahun. Bukti menunjukkan hubungan antara pengangkutan jarak jauh PM2,5 akibat kebakaran hutan, asap, dan efek kesehatan yang merugikan dalam serangan pop yang rentan ribuan mil jauhnya. Kebakaran dapat menyebabkan peningkatan PM2,5 ambien secara tiba-tiba. Paparan seperti itu mampu menimbulkan aritma jantung, memperburuk gagal jantung, dan memicu komplikasi kardiovaskular aterosklerotik atau iskemik, terutama pada subpopulasi tertentu yang berisiko tinggi. Asap biomasa juga ditemukan sebanding dengan asap tembakau sebagai kardiovaskular faktor komorbiditas di antara pasien dengan PPOK, menunjukkan kebutuhan untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan biomasa pembakaran mirip dengan yang terkait dengan tembakau. Next. Metode dalam jurnal ini penulis menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penulis menyajikan data berupa tabel dan penjelasan berupa gambar dan penjelasan eksplanasi. Next. Hasil dan pembahasan. Kebakaran hutan lanskap yang meliputi kebakaran hutan liar, kebakaran deforestasi tropis, kebakaran gambut, pembakaran pertanian, dan kebakaran rumput.
Kebakaran hutan melepaskan sekitar 2 kali 1012 kg karbon ke atmosfer setiap tahun. Pembakaran bahan bakar biomasa rumah tangga untuk memasak dan memanaskan termasuk kayu, rumput, dan jerami yang juga biasa ditemukan dalam skenario kebakaran hutan berkontribusi pada polusi udara di dalam dan di luar ruangan. Meskipun komposisi asap biomasa rumah tangga dan asap kayu percobaan berbeda dengan asap kebakaran, studi biomasa dan asap kayu percobaan memberikan informasi smooth impor yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan antara efek kardiovaskular dan asap kebakaran hutan secara mekanisme terkait. Next. Studi epidemiologi dari 48 studi epidemiologi kebakaran hutan, 38 berada pada morbiditas geovaskular mobil, dan sebagian besar fokus pada kunjungan ED dan rawat inap untuk gejala dan penyakit kardiovaskular yang ekstensif. Data tersedia dari rumah sakit dan pemerintah. Badan Kesehatan. 25 dari 38 penelitian melaporkan hubungan positif antara asap api paparan dan peningkatan kebutuhan perawatan kesehatan untuk CVD. Kematian kardiovaskular. Di antara 10 studi epidemiologi yang menyelidiki hubungan antara paparan asap kebakaran dan kematian kardiovaskular, 8 menemukan hubungan yang positif. Menggunakan perkiraan yang diturunkan dari satelit dan pemodelan atmosfer untuk kaderisasi exposure. Kebakaran hutan berkontribusi 200 hari per tahun, di mana target kualitas udara sementara 24 jam PM2,5. Organisasi Kesehatan Dunia terlampaui di Asia Tenggara antara tahun 1997 dan 2006 yang mengarah ke memperkirakan peningkatan tahunan sebesar 2% pada kardiovaskular dewasa kematian. Next. Populasi yang rentan. Diketahui bahwa subpopulasi tertentu lebih rentan terhadap dampak kesehatan akibat paparan polusi udara, termasuk anak-anak, orang tua, orang gemuk, hamil perempuan, orang dengan status sosial ekonomi rendah, dan mereka yang memiliki penyakit paru-paru dan jantung. Subpopulasi ini juga lebih rentan terhadap paparan asap kebakaran hutan, khususnya lansia, wanita hamil, dan orang dengan STS rendah. Orang tua lebih cenderung mencari perawatan kesehatan, yaitu di kunjungan rawat inap karena masalah kardiovaskular seperti sebagai IHD, CHF, henti jantung, dan infrak miokard akut atau MI selama musim kebakaran. Keterbatasan studi epidemiologi tentang efek asap api. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan positif antara paparan asap kebakaran hutan dan titik akhir kardiovaskular, sementara beberapa disajikan nol sebagai asosiasi. Ketidakkonsistenan temuan mungkin terjadi dari perbedaan desain studi, pilihan titik akhir, kasus menghitung, dan penilaian exposure. Next. Membedakan antara efek partikel dan komponen volatil yang diserap. Studi menunjukkan bahwa UFP dengan diameter aerodinamis rata-rata kurang dari 100 nm dapat berpindah ke sirkulasi darah melalui penghalang alveolar kapiler, mencapai jantung dan pembuluh darah perifer. Yang lebih baru, studi menemukan bahwa partikel berukuran nano dapat dideteksi dengan spesimen bedah arteri karotis hewan dan dalam darah dan air kencing sukarelawan manusia yang sehat setelah menghirup partikel secara akut. Sangat halus, PM asap api mungkin memiliki potensi yang sama melintasi penghalang epitel untuk memasuki paru-paru sirkulasi. Kesimpulan, tinjauan ini menemukan bahwa asap kebakaran hutan berkontribusi polutan udara tingkat tinggi, termasuk kasar dan halus PM, gas, PAH, dan VOC selama peristiwa kebakaran hutan. Paparan polutan ini dengan sebagian besar bukti berasal dari studi asap kebakaran hutan PM dan risikofaktor untuk efek kardiovaskular yang merugikan, terutama di antara populasi yang rentan. Pemahaman terbatas antara eksposur ke komponen gas asap kebakaran hutan dan efek kardiovaskular memerlukan lebih banyak penelitian. Kita juga membahas pentingnya lebih akurat penelitian paparan dan pengukuran titik akhir kardiovaskular yang lebih sensitif di masa depan epidemiologi studi. Memiliki penelitian klinis dan toksikologi menyoroti beberapa kemungkinan mekanisme kebakaran hutan, efek kardiovaskuler yang diinduksi asap termasuk peradangan sistemik dan stres oksidatif, otonom ketidakseimbangan sistem saraf, pelepasan mediator EV ke dalam sirkulasi, dan interaksi langsung dari komponen asap yang
translasikan ke dalam sirkulasi. Sebagai peristiwa kebakaran hutan skala besar kemungkinan akan terjadi sering di masa depan. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami dan mengintervensi efek kardiovaskular api. Sekian. Jurnal yang keempat yaitu Heavy Metal Pollution in the Environment and Their Toxicological Effects on Humans. Next. Jurnal yang direview adalah jurnal yang berjudul Polusi Logam Berat di Lingkungan dan Efek Toksikologisnya pada Manusia, yang ditulis oleh Jessica Briva, Emmanuel Sinagra, dan Renald Blundell. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan rentang halaman 1-26. Review ini menunjukkan bagaimana polutan memasuki lingkungan. Beberapa logam mempengaruhi fungsi biologis dan pertumbuhan. Sementara, logam lainnya menumpuk di satu atau lebih organ yang berbeda, yang menyebabkan banyak penyakit serius seperti kanker. Proses farmakokinetik dan toksikologi pada manusia untuk setiap logam dijelaskan. Review ini menunjukkan efek fisiologis dan biokimia dari setiap bioakumulasi logam berat pada manusia, dan tingkat gravitasi serta faktor yang mengganggu dari penyakit tersebut. Pencemaran lingkungan seperti polutan adalah bahan kimia yang terdapat pada tingkat yang lebih tinggi daripada lingkungan. Selama 100 tahun terakhir, industrialisasi telah tumbuh dengan sangat pesat. Hal itu menyebabkan meningkatnya permintaan untuk eksploitasi sumber daya alam di bumi dengan tidak hati-hati, memperburuk masalah pencemaran lingkungan dunia. Lingkungan telah tercemar parah oleh beberapa polutan seperti ion anorganik, polutan organik, senyawa organologam, isotop radioaktif, polutan gas, dan nanopartikel. Logam didefinisikan sebagai logam berat baik karena tingginya berat atom atau karena kepadatannya yang tinggi. Saat ini, kata logam berat telah digunakan untuk mendeskripsikan unsur kimia logam dan metaloid yang beracun bagi lingkungan dan manusia. Next. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang ditandai dengan adanya penjelasan berupa gambar dan penjelasan eksplanasi. Hasil dan pembahasan. Pencemaran logam berat muncul akibat aktivitas antropogenik yang menjadi penyebab utama pencemaran, terutama akibat penambangan logam, peleburan, pengecoran logam, dan industri lain yang berbasis logam. Dengan demikian, mereka tergolong berbahaya. Logam tidak dapat dipecah dan tidak dapat terurai secara biologis. Ketika logam berat tertelan atau terhirup ke dalam tubuh kita, mereka terakumulasi secara biologis dalam sistem tubuh kita. Bioakumulasi ini menyebabkan komplikasi biologis dan fisiologis. Beberapa logam berat diperlukan untuk kehidupan dan disebut elemen esensial yang diperlukan untuk berbagai fungsi biokimia dan fisiologis. Namun, mereka bisa menjadi racun jika ada dalam jumlah banyak. Pencemaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Polusi yang disengaja terjadi karena ulah manusia, yang meliputi irigasi air limbah, pestisida, kotoran hewan, pupuk, cat bertimbal, limbah biji tambang, lumpur limbah, tumpahan sulingan minyak bumi, sisa pembakaran batu bara, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Polusi yang tidak disengaja dapat terjadi melalui banjir di laut dan sungai yang membawa limbah dan air yang terkontaminasi ke darat, dan kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang mengangkut bahan kimia beracun. Karena logam berat tidak dapat terdegradasi, tidak dapat mengalami degradasi mikroba atau kimiawi, mereka bertahan di dalam tanah untuk waktu yang sangat lama. Next. Dua sumber utama penyebab kontaminasi air yaitu urbanisasi dan industrialisasi. Logam diangkut oleh limpasan dari desa, kota, dan industri yang terakumulasi dalam sedimen air. Limbah industri dan rumah tangga biasanya dibuang ke sistem pembuangan limbah. Toksisitas logam berat bergantung pada banyak faktor seperti logam yang ada, sifat logam, peran biologis logam, organisme yang terpapar, dan periode kehidupan organisme saat terpapar. Next. Pencemaran udara. Balik. Satu. Pencemaran udara disebabkan karena urbanisasi dan industrialisasi. Polutan masuk ke atmosfer dalam berbagai bentuk. Polutan bisa masuk sebagai partikel, tetesan, atau dalam bentuk gas. Partikel dan tetesan tidak menempuh jarak yang jauh dan biasanya jatuh ke tanah setelah jarak yang dekat. Meskipun jika berukuran kecil dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Partikel dalam bentuk gas dapat diangkut dalam jarak jauh karena massa udara. Next. Kesimpulan, dunia tercemar dengan logam berat. Sebagian besar karena kontaminasi dari manusia.
sehingga mempengaruhi kesehatan banyak orang. Semua diagnosis ini harus terus dilanjutkan agar membuat kita sadar akan efek buruk yang disebabkan oleh logam-logam ini, gejala yang terlihat, dan cara untuk menghilangkan beberapa kontaminasi dari semua logam berat. Lalu selanjutnya, immune response in COVID-19. Identitas dari jurnal ini yaitu jurnal yang direview adalah Journal of Infection and Public Health yang ditulis oleh M. Azaduzaman, Naim Hussein, M. Abdul Qasim, M. Abdus Syahid, dan Asraful Alam. Jurnal ini berjudul Immune Response in COVID-19, a Review, diterbitkan pada tahun 2020, rentang halaman 1-11. Abstrak. Jurnal ini menyajikan gambaran singkat tentang sistem kekebalan terkait perlindungan tubuh manusia dari COVID-19, menggambarkan proses sistem kekebalan, cara kerjanya, dan mekanismenya untuk melawan virus, dan menyajikan informasi tentang pengobatan COVID-19 terbaru dan data eksperimental. Berbagai jenis tantangan potensial untuk sistem kekebalan juga dibahas. Di akhir artikel disarankan makanan untuk dikonsumsi dan dihindari, dan latihan fisik dianjurkan. Artikel ini dapat digunakan di seluruh dunia sebagai solusi alternatif yang menjanjikan terkait dengan bertahan hidup dari virus corona. Latar belakang. Awal mula, virus corona saat ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Lalu, penggunaan obat Favipiravir. Pengobatan virus corona telah disetujui oleh Administrasi Produk Media Nasional Cina. Perkembangan. Klaim melaporkan pengamatan terbaru tentang perkembangan tingkat kekebalan tubuh untuk melawan virus corona. Hasilnya, dari pengamatan yang dilakukan oleh Claire, dapat menjadi sebagai solusi alternatif sebelum ditemukannya obat dan vaksinasi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penulis menggunakan metode kuantitatif, di mana disajikannya sebuah tabel terkait COVID-19. Hasil dan pembahasan. Tubuh mengandung organ sistem kekebalan yang melindungi dari penyakit. Sistem kekebalan juga melindungi tubuh dari zat berbahaya, kuman, dan perubahan sel. Pemain kunci dalam sistem kekebalan adalah sel darah putih, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lalu dampak COVID pada tubuh manusia. Virus mulai menyebar dengan respon imun bawaan yang terbatas dan dapat dideteksi dengan usap hidung. Virus kemudian menyebar dan mencapai saluran pernafasan, di mana ia menghadapi respon imun yang lebih kuat. Pada tahap ini, penyakit termanifestasi secara klinis dan sitokin respon bawaan dapat memprediksi perjalanan klinis selanjutnya. Lalu dampak COVID pada tubuh manusia. Dari 145 kasus yang parah, terdapat 51 pasien meninggal atau sekitar 34,69%. Lalu ada orang yang meninggal berusia di atas 60 tahun atau sekitar 90,2%. Pasien berusia lebih dari 60 tahun yang memiliki resiko penyakit penyerta terutama hipertensi berisiko mengalami penyakit parah dan kematian akibat infeksi SARS-CoV-2. Lalu mekanisme sistem imun dalam tubuh manusia terhadap COVID-19. Ketika tubuh pertama kali bertemu dengan kuman atau virus, sistem kekebalan tubuh tidak dapat bekerja dengan baik, dan penyakit dapat muncul. 2. Jika sel manusia terinfeksi oleh entitas virus, epitop dari salah satu protein virus tersebut secara teoritis dapat diikat dan ditampilkan oleh reseptor MHC1 pada permukaan sel inang, yang mengarah ke stimulasi sel T, CD4, dan CD8 untuk memprovokasi antibodi yang dimediasi dan imun yang dimediasi sel respon. Lalu orang-orang yang mengonsumsi makanan yang seimbang akan memiliki sistem kekebalan yang kuat dan memiliki resiko yang lebih rendah terkena penyakit COVID-19. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sumber daya potensial untuk pengobatan pasien dengan COVID-19. Proses dan mekanisme sistem imun dapat menjadi sumber pengetahuan yang baik untuk pengembangan sistem imun.
Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengamatan terbaru mengenai pengobatan COVID-19. Jika tantangan potensial dapat diatasi, ini akan menjadi pencapaian yang substansial. Terakhir, nutrisi, misalnya rekomendasi diet untuk meningkatkan sistem kekebalan harus dieksplorasi dan direkomendasikan karena tidak ada obat yang terdaftar dan yang tersedia untuk pengobatan COVID-19. Baik, kesimpulan dari kelima jurnal yang sudah kelompok kami bandingkan. Kelima jurnal ini pada dasarnya memiliki topik bahasan yang tentunya berbeda-beda. Namun ada beberapa persamaan yang dimiliki oleh kelima jurnal ini, yaitu kelima jurnal ini menjelaskan tentang proses dan efek gangguan pada tubuh manusia yang disebabkan oleh masuknya patogen dan polutan ke dalam tubuh manusia. Nah, tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan tubuh atau biasa disebut dengan sistem imun. Selain itu, tubuh manusia tentunya akan memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap patogen maupun polutan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi berbeda patogen tentu akan memberikan reaksi ya. Tubuh tentunya berbeda-beda untuk melawan patogen tersebut. Kemudian perbedaan polutan juga akan memberikan reaksi terhadap tubuh yang berbeda dan tubuh juga akan memberikan reaksi atau sistem pertahanan yang berbeda. Baik patogen maupun polutan tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap tubuh manusia. Nah, untuk jurnal Coronavirus Infection and Immune Responses and Immune Response in COVID-19, a review, membahas mengenai mekanisme sistem imun tubuh terhadap COVID-19. Sedangkan 3 jurnal yang lain membahas mengenai masuknya polutan ke dalam tubuh manusia. Saya lanjut. Oke. Ini adalah kesimpulan perbandingan dari setiap jurnal. Jadi untuk jurnal yang pertama membahas mengenai peran imun sistem dalam mengendalikan dan mengeliminasi infeksi coronavirus. Kemudian untuk jurnal Cardiovascular Health Impacts of Wildfire Smoke Exposure menjelaskan mengenai cara masuk dan keberadaan merkuri pada kelenjar tiroid dan mengenai implikasi terjadinya kanker tiroid, autoimun tiroiditis, dan hipotiroidisme. Dicurigai bahwa kandungan besi menjadi pemicu dari penyakit yang menyerang tiroid. Next. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga membahas mengenai polusi heavy metal yang ada di lingkungan. Jurnal ini juga membahas mengenai proses kandungan ini, bagaimana cara masuk ke dalam lingkungan, serta cara masuknya mereka ke dalam tubuh manusia, serta memberikan penjelasan mengenai efek dari tiap polutan terhadap tubuh manusia. Kemudian untuk jurnal yang keempat atau jurnal Mercury in the Human Thyroid Gland membahas mengenai efek yang ditimbulkan asap kebakaran terhadap kesehatan manusia. Jadi jurnal ini menunjukkan dan menjelaskan bagaimana proses seseorang terpapar oleh asap kebakaran yang mengandung CONO logam aldehid. Next. Kemudian untuk jurnal yang terakhir membahas mengenai respon imun tubuh terhadap infeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, imunitas tubuh terdiri dari 3 jenis, ada innate immunity atau imunitas bawaan, adaptive immunity, dan passive immunity. Nah, jurnal ini juga menjelaskan tahapan dan mekanisme bagaimana imunitas tubuh kita melawan infeksi COVID-19. Nah, dalam melawan infeksi COVID-19, imunitas yang berperan sentral atau memainkan peran sentral adalah adaptive immunity. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sebagai seorang manusia kami masih banyak salahnya dan sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.